Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada Bapak dan rekan-rekan semua untuk mempresentasikan materi pokok kedua ini yang berjudul tentang administrasi kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Indasari dengan NIM 22033102 dari Prodi Pendidikan Fisika Kelompok 2. Baik, langsung saja masuk pada pokok materi kita yang pertama terkait administrasi kurikulum. Pokok materi pertama yaitu pengertian kurikulum. Pokok materi kedua ada peran kurikulum dalam pendidikan. Pokok materi ketiga ada proses administrasi kurikulum, dan pokok materi keempat ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Kita masuk pada pokok materi pertama, yaitu pengertian kurikulum. Menurut Oliver, kurikulum yaitu program pendidikan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang dirancang lembaga pendidik untuk diikuti siswa yang meliputi program studi, program pengalaman, program pelayanan kurikulum tersembunyi. Program studi merupakan daftar pelajaran yang disajikan dalam suatu program pendidikan. Nah, implementasi kurikulum memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksananya. Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum, karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Oleh karenanya, seorang guru itu harus dan dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya, karena tanpa itu kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Dan sebaliknya, pembelajaran tidak akan efektif tanpa kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian, guru menempati posisi kunci dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya, pokok materi kedua yaitu peran kurikulum dalam pendidikan. Nah, kurikulum berperan dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis dan menentukan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan, kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Sangat sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksana suatu pendidikan di suatu lembaga pendidikan yang tidak memiliki kurikulum. Selanjutnya, administrasi kurikulum. Menurut Harry Vayo yang merupakan pakar manajemen Prancis, mengemukakan pendapat bahwa administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga yang unsur-unsurnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku, dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam administrasi kurikulum ini terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama ada perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum itu adalah sebuah proses di mana para perencana mengambil bagian pada berbagai level, pembuat keputusan mengenai tujuan pembelajaran dan seharusnya bagaimana tujuan dapat direalisasikan melalui proses belajar mengajar
dan apakah tujuan tersebut memang tepat dan efektif. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional, contohnya di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan, di mana program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya ada penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum, seperti pedoman penyusun kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusun jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Untuk proses yang kedua itu ada pelaksanaan kurikulum, di mana ada beberapa elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu satu, pengajaran dan pembelajaran, di mana guru adalah agen utama dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Mereka menggunakan pedagogi yang tepat untuk mengirimkan materi kepada siswa dan memfasilitasi proses pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian. Penilaian digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai tujuan dan standar yang diharapkan dalam kurikulum. Ini dapat meliputi tes, proyek, tugas, dan bentuk evaluasi lainnya. Yang ketiga, ada pemantauan dan evaluasi, di mana di sini staf sekolah dan pihak terkait lainnya memantau kemajuan dan hasil dari pelaksanaan kurikulum. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat penyesuaian atau perbaikan dalam proses pengajaran. Selanjutnya itu ada sumber daya dan materi, di mana penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan materi pendukung yang diperlukan untuk mengajar kurikulum tersedia dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir ada fasilitas dan lingkungan fisik. Lingkungan belajar yang baik juga merupakan faktor penting. Ruang kelas yang aman, nyaman, dan sesuai dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Proses yang ketiga ada pengawasan kurikulum. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ada beberapa fungsi dari pengawasan, yaitu satu, mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pemberian sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang terakhir, untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. Eh, Kita masuk pada proses yang keempat, yaitu evaluasi kurikulum. Ada beberapa evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Selanjutnya ada evaluasi program pengajaran, di mana evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja
untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Yang kelima, ada peran guru dalam administrasi kurikulum, di mana guru memiliki banyak peran dalam pelaksanaan administrasi kurikulum. Peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Berikut ini peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama ada implementer, yang kedua ada adapters, yang ketiga ada developers, dan yang keempat ada researchers. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.